Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan tafsir dari surat Al-Mutaffifin, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita tentang sifat buruk yang harus kita jauhi, yaitu mengurangi timbangan dan takaran saat melakukan transaksi jual beli. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa semua kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Maka masing-masing akan memiliki keadaan sendiri-sendiri. Ada yang diberikan keadaan yang baik oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan ada juga diberikan keadaan yang buruk, yang sempit pada saat di padang mahsyar. Dan kita juga sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan bosan-bosan untuk meminta dari Allah agar kita mendapatkan tempat yang mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak, ya, termasuk pada saat kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, lanjutan dari tafsiran yang ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya, di sini adalah bentuk penekanan dari Allah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab ataupun catatan-catatan amal orang-orang yang buruk, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, lafi sijjin, terdapat di dalam sijjin. Apa itu sijjin? Allah subhanahu wa ta'ala menekankan lagi di dalam ayat lanjutan. Wa ma adraka ma sijjin. Apakah engkau mengetahuinya? Apa itu sijjin? Kitabum marqum. Jadi sijjin itu disebutkan oleh Allah adalah sebuah buku yang tertulis di dalamnya sesuatu. Apa yang dimaksud di sini? Dikatakan oleh para ulama bahwa sijjin ini artinya diambil dari kata sijnun. Sijnun artinya penjara. Penjara identik dengan sesuatu tempat yang sempit. Maka dikatakan bahwa catatan amal orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu terdapat di sijjin, di tempat yang sempit. Yang dimaksud di sini ialah neraka jahanam. Ada juga yang mengatakan bahwa sijjin ini adalah tempat yang ada di dalam bumi atau di dalam perut bumi di lapisan yang ketujuh, di mana di situ terdapat iblis dan juga ruh-ruh orang-orang yang kafir atau yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah riwayat, sijjin hiya tahtal ardi sabi'ah, bahwa sijjin itu adalah lapisan bumi yang ketujuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan sijjin, ya, sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, bahwa sijjin itu adalah tempat yang sempit dan juga tempat yang paling bawah. Dan ini telah disebutkan oleh Allah di dalam firman-firman-Nya di surat-surat yang lainnya. Nah, di sini disebutkan bahwa kitabum marqum. Apa kitab marqum? Kitab marqum di sini ialah kitab mafrugun minhu la yuzadu fihi ahad wa la yanqusu minhu ahad. Artinya kitab yang terdapat di dalamnya catatan-catatan amal buruk bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melebihkan dan tidak ada yang mengurangi. Nah, dan catatan itu adalah catatan dari para malaikat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailu yawma idzil lil mukadzibin, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Nah, ini
penekanan lagi bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang tidak yakin dan percaya tentang hari akhir, yaitu hari kiamat. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mereka orang-orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, bahkan mendustakannya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Dan Allah jelaskan kepada kita bahwa yang mendustakan hari kiamat itu mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, yang sifat mereka apa? Mu'tadin. Mu'tadin itu mereka yang melampaui batas di dalam perbuatan, melakukan hal-hal yang mubah sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian athim. Athim itu adalah ucapan-ucapan mereka buruk. Nah, ini adalah sifat orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang ini akan berkata bahwa ayat-ayat Allah ini adalah dongeng belaka. Dia tidak percaya, tidak mungkin terjadi. Mana mungkin orang yang sudah meninggal, sudah usang, sudah masuk ke dalam tanah, bercampur dirinya dengan tanah, kemudian akan kembali lagi hidup. Itu tidak mungkin. Nah, ini kata mereka, berita-berita yang ada di dalam Al-Quran ini adalah bohong, adalah dongeng belaka. Dan ini adalah sifat orang-orang yang fujar atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini di dalam cara membacanya, kita bacanya dengan sakta. Sakta itu kita berhenti tapi tanpa bernapas. Kalla bal rana ala qulubihim, tidak dilanjutkan dan tidak berhenti panjang sambil bernapas, tapi kita berhenti tanpa napas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa mereka ini mendustakan hari akhir bukan karena apa-apa, tapi karena telah terdapat di dalam hati mereka sesuatu yang menutup hati mereka untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat bahwa innal abda idza adnaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Bahwa seorang hamba Allah apabila dia melakukan dosa, ini orang yang beriman ya. Orang yang beriman yang melakukan dosa, maka di dalam hatinya itu ada titik hitam. Fa in taba minha suqila qalbuhu. Tapi kalau dia bertobat dari dosanya itu, maka hatinya akan dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in zada zadat. Tapi kalau misalnya dia maksiat, dia lakukan dosa, kemudian dia tambah dosanya tersebut, maka titik-titik hitam itu pun akan bertambah. Fadzalika qaulullahi ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi semakin banyak orang itu lakukan maksiat, maka semakin banyak titik-titik hitam di dalam hatinya, sehingga kalau misalnya sampai ke dalam puncak, semua hatinya sudah tertutupi oleh titik-titik hitam tersebut, maka dia bukan tidak mungkin melakukan sesuatu yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka jangan main-main dengan dosa, karena dosa itu adalah sesuatu yang mengantarkan seorang ke kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lanjutan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka ini ditutup hati mereka oleh Allah, kemudian mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan dari dosa-dosa. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, sekali-kali tidak, ingatlah bahwa mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu melakukan kerusakan di muka bumi ini, melakukan maksiat. Pada hari itu mereka tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah peringatan yang keras ya kepada kita semuanya, bahwa jangan main-main dengan dosa.
karena dosa itu akan menutup dan menghitamkan hati kita. Dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa kalau misalnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan dihijab untuk memandang Allah, artinya mereka tidak mampu untuk memandang Allah pada hari kiamat, maka bagi orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.